mau bertanya, Coach. Siapa ini? Mas Fajar kah? Iya, Muhammad Fajar dari Jambi. Oke, silakan. Saya udah nemuin supplier dari Coco Fiber, tapi dari kota saya itu cuma ada satu, Coach. Pabrik Coco Fibernya, cuman harga yang diberikan supplier itu tidak masuk, Coach. Ketinggian gitu. Terus untuk mengantisipasinya itu seperti apa, Coach? Oke. Saya boleh tahu harganya berapa di sana? Dia ngasih harga exportnya 3.100 per kilo. Dari mana? Jambi ya? Iya, Jambi. Itu kalau pelabuhan internasionalnya terdekat kemana? Ke Jakarta atau ke Medan? Kita di Jambi ada pelabuhan internasional juga, Coach. Namanya Pelabuhan Talang Duku. Apa? Di Jambi juga ada pelabuhan internasionalnya, Coach. Ada Pelabuhan ya? Talang Duku. Ya. Ada Tapi dia pernah lihat kontainer kayak dia Mas transitnya Wine kayak gitu pernah? Tapi dia transitnya ke Singapura dulu nanti. Oke. Berarti nggak perlu ke Jakarta dulu ya? Ya, tapi kalau terkadang jadwal kapal yang ada di Pelabuhan Jambi ini tidak di Jakarta gitu. Biasanya ngirimnya ada yang ke Medan, ada yang ke Jakarta. Tapi kalau misal kayak Pinang, kan kita di Jambi paling unggulan tuh Battle Nut dari Pinang Betara gitu. Jadi ngirimnya lewat Talang Duku. Oh. Kalau saran aku ya Mas Wajar ya, kalau supplier jangan satu. Sudah berapa supplier yang Mas Fajar hubungi? Saya baru satu sih, Coach. Soalnya di daerah saya ini cuma di Jambi ini satu-satunya ada supplier Coco Fiber. Kayak satu ya? Masa cuma satu? Yakin? Iya, Coach. Kalau cuma satu, coba gini. Saran aku ya Mas ya, jangan, kalau cari supplier jangan satu. Nggak bisa Anda untuk perbandingan harga. Aku pernah kayak gitu Mas, cari Coco Fiber. Memang gini, kalau misalkan di kota Anda nggak ada, cuma ada satu, bisa jadi memang kayak gitu ya. Tapi aku yakin kalau Mas Fajar ini lebih muter lagi, kemungkinan ada. Saya pernah kok nemuin juga. Di Malang itu, apa namanya, sangat sedikit sih untuk kelapa. Kemudian akhirnya saya muter itu dapat memang tidak di Malang, tapi di kota lain yang terdekat situ, Mas. Oh, Di situ. berarti kita supplier itu tidak harus dalam satu kota saja ya, Coach. Harus keliling gitu, cari keluar kota lain. Yes, tapi usahakan yang terdekat ya, Mas Fajar. Jadi misalkan gini, jangan sampai lintas provinsi atau lintas pulau. Saran saya dulu. Kenapa? Untuk menghemat efisiensi biayanya Mas Fajar dan teman-teman untuk eksportir pemula. Karena kalau kita misalkan beda lintas provinsi, lintas pulau, apalagi itu butuh biaya besar. Dan saya sih kalau misalkan modal Anda besar, ya oke lah. Tapi kalau misalkan modalnya masih kita merintis, kita berjuang, saran aku, cari yang terdekat dulu aja. Tidak harus satu kota, misalkan beda kota, lintas kota enggak apa-apa. Dan harganya nanti di-compare, biasanya ada yang lebih murah lagi. Sampai ketemu yang lebih harga pasaran. Coco Fiber itu di bawah 2.700 itu harusnya. Berarti di under 3.000 baru harganya masuk ya, Coach? Kalau di Jawa itu masih di bawah 3.000, Mas. Kalau di Jambi aku nggak tahu ya. Saran aku untuk mengetahui harga validnya enggak, jangan cari satu. Cari yang lebih dari 3. Idealnya 5. Cari 5 supplier. Beda-beda kota, it's okay. Nanti cari yang lebih, harganya lebih murah. Dalam artian, murah itu nanti yang masih harga wajar gitu loh. Baik, Coach. Kalau Pinang sih banyak di sini kita pabriknya. Dari yang desa sampai yang ke kota Jambinya itu ada pabrik Pinang. Baik, Coach. Sekedar itu saja pertanyaan saya. Terima kasih ya. Oke, terima kasih Mas Fajar. Kita kembali dulu ya teman-teman. Sambil jalan lagi. Kita nanti di sini, oh sorry, belum aku share screen ya. Nah, kalau sudah masuk di sini,
Tadi kan sudah masuk ke ITC yang market potensial. Nanti ada kayak gini, pilih yang market. Ini memang agak lama karena memuat data ya, datanya besar banget. Nah ini. Nah, nanti di sini ekspor potensial untuk eksporter mana? Jangan world, ganti yang Indonesia. Jadi untuk eksportir siapa? Kita kan ada di Indonesia, bukan di negara Namibia atau Zimbabwe kan enggak. Kita ada di Indonesia, ketik aja Indonesia kayak gini. Kemarin kan ada yang menanyakan di video itu, Coach, cara mengetahui demand kayak gimana? Ini kalian teman-teman, ini saya kasih tahu caranya ya. Jadi saya kasih tahu supaya nanti nggak nebak-nebak, tapi ini by data. Jadi bisnis itu harus by data. Jadi tidak nebak-nebak. Oh kayaknya di sini deh orang luar negeri butuhnya ini, belum tentu lihat dulu datanya. Oke. Kemudian kita lihat eksporter Indonesia kan ya. Oh sorry, kita kembali ke produk, sorry. Kalau market ini nanti kita lihat marketnya untuk Indonesia ini negara Cina yang butuhkan kita. Kita biasanya banyak ekspor ke Cina, United States. Nah ini sebenarnya kebetulan nih. Cina kan banyak yang masukin barang ke kita support raw materialnya aja ke sana. Udah, kita jual harga mahal, mereka jual harga murah, nggak apa-apa. Ya namanya bisnis. Nah ini kita masuk ke produk, sorry. Kita masuk ke produk, sama kurang lebih kayak gitu. Jadi kita cari untuk eksportir Indonesia, marketnya market dunia. Jadi kita mau seluruh dunia itu yang dibutuhkan di Indonesia itu kayak apa aja komoditasnya di situ. Nanti masuk aja yang tadi ya ITC market tadi. Nanti videonya teman-teman bisa lihat di ini ya di YouTube insya Allah atau di grup WA. Nanti bisa dilihat bareng-bareng nanti ya. Yang nggak ikut juga bisa nanti belajar lagi. Diulang-ulang aja. Jadi ini tadi sini ya. Kalau misalkan mau cari Indonesia itu, luar negeri itu butuh apa aja ya kayak gitu di sini. Nah di sini kita lihat Indonesia untuk eksportir Indonesia di market dunia untuk orang-orang di dunia itu dia butuh apa aja. Yang paling besar itu adalah palm oil, termasuk crude palm oil juga. Terus aku kalau ini kagak nih ya, tak ganti yang ini deh. Biasanya saya senang yang ini, yang gap chart. Nah, kayak ini. Dibutuhkan teman-teman lihat di sini. Jadi orang luar negeri itu yang paling diinginkan orang luar negeri terhadap Indonesia adalah palm oil. Ini. Mereka lagi membutuhkannya itu 20,5 billion US dollar. Sementara kita masih bisa supportnya 12,2 billion US dollar. Jadi masih ada 8,3 yang bisa teman-teman garap di sini. Billion dolar dalam waktu kuantitas dolar. Kalau misalkan kurs di Gonku gak ono palm oil, terus tidak ada. Cari di sini sampai nanti ke bawah. Jadi cara mainnya kayak gitu, melihatnya. Ada nggak teman-teman yang jualan di sini motor vehicle, sepeda motor? Kan nggak ada, ganti. Misalkan lagi chemical, terus kemudian plywood, ini shrimp, nah ini udang, negara pesisir, tempat-tempat teman-teman yang di area pesisir, udang nih dibutuhkan orang luar negeri itu lagi membutuhkan 2,7 billion US dollar untuk impor udangnya, sementara kita masih bisa importnya, ekspornya cuma 1,4, separuhnya loh teman-teman. Jadi yang fresh udang atau frozen itu bisa untuk ekspor di sini. Kemudian aku kok gak ono lagi terus sampai ke bawah. Ini tadi saya bilang footwear, sport footwear, yang pengusaha sepatu, pengusaha kulit. Nah ini semua ada di sini. Kalau misalkan sudah ditemukan, di tempatku ada udang nih, ya udah melimpah dan kebetulan orang luar negeri lagi membutuhkan udang dari Indonesia. Udah deh ketemu, tentukan komoditasnya udang di situ. Jadi demand-nya ada, yang ini lihat di sini ada. Kalau sudah ada, kemudian dicari di tempat kalian. Ada nggak kiri kanan kalian? Atau misalkan nggak ada, tetangga kota terdekat.
Misalkan udang nih di tempat saya enggak ada. Oh, ternyata di Pasuruan ada. Karena Pasuruan Malang kurang lebih dekat. Nah, cocok tuh. Bisa diajak untuk kerjasama. Kopi. Nah, ini dia, kopi. Siapa yang tempatnya produksi kopi, perkebunan kopi. Ini sangat dibutuhkan. Misalkan nggak ada lagi, Coach. Ini kan sudah habis. Belum tentu habis. Jadi kalau misalkan nggak ada, cari di sini. Misalkan Anda di tempatku misalkan cuma sayur-sayuran atau buah-buahan, ketik di sini. Misalkan kita mau cari manggis yang aku bilang kemarin ya, mangosteen. Manggis itu bahasa Inggrisnya mangosteen. Nah, kalau mencari di sini pakai bahasa Inggris ya Pak, Bu, nanti Pak Anda nyari misalkan udang, Anda ketik udang nyalain saya. Enggak ono Coach udang. Misalkan nyari tadi pinang, ditulis pinang, harusnya betelnut. Enggak ono Coach pinang. Bukan salah mesinnya dan bukan salah saya, Andanya yang salah ngetik. Jadi kalau ngetik di sini kita pakai bahasa Inggris ya. Kalau enggak ngerti nanti pakai Google Translate lah. Saya kadang-kadang juga gitu kok. Misalkan kayak gini, oh di tempat tuh banyak produksi manggis, Coach. Ya udah, cari di sini. Kalau ada diklik, ada nggak grafiknya di sini? Loh, ada di sini. Ya kan, dilihat. Mangga ini potensialnya 123 million US dollar. Sementara kita cuma separuhnya yang bisa ekspor. Sudah lihat potensi ekspor manggis yang saya utarakan di video Facebook atau postingan Facebook, TikTok, IG saya. Itu luar biasa loh kalau Anda bisa ekspor manggis. Ya kan? Jadi konsepnya kayak gitu. Jadi setelah mengetahui demand-nya, ini kan untuk mengetahui demand-nya. Ya kan, kemudian Anda cari tadi demand-nya, ekspor potensial map, kemudian cari yang produk. Kita lihat orang luar sono butuhkan produk apa sih untuk diimpor dari Indonesia. Ini data-datanya. Kemudian setelah mengetahui, oh ternyata di tempatku ada nih, misalkan Anda sebagai ini pengrajin UMKM sepatu, misalkan sepatu ada deh sepatu, ya udah kirim dah sepatu. Tentukan sepatu sebagai komoditas. Oh ternyata nggak ada di sini, cari di sini. Kalau muncul di sini, karena ini kan cuma terbatas Pak, Bu, dashboardnya itu terbatas, jadi Anda harus ketik di situ. Muncul nggak? Kalau muncul udah tentukan itu sebagai komoditas kalau memang di daerah Anda melimpah banget. Oke, saya kira itu untuk pengenalan hari ini, intermezzo aja, semoga menjawab pertanyaan teman-teman di Facebook, di Instagram, di TikTok, dan di sebagai macamnya di media sosial saya biasanya tanya, Coach mulai ekspornya dari mana? Ya kan? Ada yang tanya demand-nya nyarinya di mana? Ya kan? Ada yang tanya gitu. Nah, setelah itu nanti di video pertemuan selanjutnya kita akan bahas yang lebih spesifik lagi. Tapi karena keterbatasan waktu, saya kasih waktu nanti teman-teman silahkan hari Sabtu besok sebelum kita Zoom meeting pemaparan materi, saya pengen nanti teman-teman sudah memiliki komunitas dan berdasarkan ini yang tadi. Nanti silahkan, ini PR, jadi kita harus action ya teman-teman. Aku nggak mau nanti teman-teman di sini cuma melihat, cuma doang, ngapain? Anda kalau mau jadi pahlawan, be a local hero. Jadi slogan saya untuk UX for You ini adalah tapi bantu nelayan, bantu UMKM dan be a local hero. Jadi pahlawan di tempat Anda. Kalau Anda mau jadi pahlawan kemudian tidak ngerti yang ngapain, harus berani action. Kenapa? Keuntungannya buat kita semua. Apapun yang terjadi itu untuk Anda sama supplier Anda sama warga sekitar. Saya tidak minta apapun. Tuh. Jadi saya kira itu. Silakan pertanyaan. Kita mau jam 9 ya Mas Bram ya. Dikasih tiga pertanyaan aja Mas Bram. Ya, Coach, mau nanya. Ya, Pak Yunus ya ini ya. Halo Pak Yunus. Yang rewel dari kemarin banyak nanya. Weh, yang di mana nih? Yang di Facebook atau di mana nih? Yang di Facebook ya di Messenger kemarin juga sering nanya. Oke. Oke. Komen. Jadi gini ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Saya mau nanya ini, saya memang benar-benar masih awam ini tentang cara ekspor komoditi yang ada di Indonesia ini kan, terutama mekanikalnya kan gitu. Yang pertama saya mau nanyakan ini tentang jasa forwardernya, gimana cara mencarinya, referensinya ada nggak kira-kira, kan? Jika memang ada referensinya, apa saja yang harus kita lakukan? Itu yang pertanyaan saya. Kemudian yang kedua, saya mau nanya ini juga, apa namanya, cara untuk menegosiasikan harga dengan buyer yang di luar negeri sana gimana caranya? Tadi kan untuk searching ininya kita udah diajarin itu. Oke, Pak Yunus, terima kasih ya. Saya jawab ya Pak Yunus ya. Terima kasih. Pak Yunus dari mana Pak Yunus? Dari Riau. Wih, dari Riau. Ini dari Riau nih teman-teman yang dari Riau mau belajar eksportir bareng-bareng tuh di Pak Yunus. Cara aku gini ya, kalau ekspor itu jangan sendiri-sendiri. Kita kalau ekspor bukan masalah bersaing, tapi harus bersinergi. Karena ini barang besar, sorry ya, duit gede. Anda nggak bisa main sendiri, Anda harus bareng-bareng. Kalau bisa satu kota itu lebih enak. Misalkan Riau sama Riau yuk kumpul. Ayo ekspor apa? Misalkan di Riau banyak pohon kelapa nggak Pak Yunus? Banyak banget. Kelapa hibrida sama kelapa sawit sangat melimpah. Weh, itu sawitnya sama kelapanya dijadikan sapu lidi itu ada loh dari Pakistan, India itu. Kalau mau ekspor sapu lidi. Ya. Oke, saya jawab yang tadi ya. Aku jawab yang tadi ya Pak Yunus ya. Sorry. Kalau misalkan forwarder, pertanyaan Pak Yunus adalah bagaimana mencari forwarder yang baik. Kalau forwarder itu memang benar ya, tidak semuanya bisa diajak kerjasama, tapi kita harus hati-hati. Pengalaman aku, forwarder itu kalau pertama ditanyain sudah nyolot, misalkan, Pak, mau tanya tracking dari Riau ke pelabuhan terdekat, misalkan gitu, berapa? Biasanya kalau dia tanya, sudah ada bayar atau belum? Saran aku setelah itu Anda tinggalkan Anda. Itu bukan forwarder asli, tapi itu maklarnya forwarder. Dia broker. Kayak marketing freelance-nya gitu loh Pak. Saya yakin forwarder yang bagus itu cara penjawabannya bagus, ada sopan santunnya, dan dia customer service-nya sopan, baik. Kalau dia nggak bagus cara penjawabnya, itu biasanya broker dari forwarder itu. Kemudian carinya di mana? Nanti cari di Google. Cari aja forwarder, misalkan Riau. Cari aja forwarder di Riau. Di Google itu nanti banyak Pak muncul nama-nama forwarder termasuk nomor telepon yang Bapak Yunus bisa hubungi. Kalau untuk yang di daerah Jawa, saya punya referensi forwarder yang terpercaya, nanti bisa minta ke saya. Yang sudah saya pakai, maksudnya pakai itu sudah pakai jasanya, itu ya. Nanti saya kasih websitenya, silakan Anda tanya, insya Allah amanah ya forwarder itu. Terus kemudian apa yang harus dipersiapkan ketika dengan forwarder itu ya Pak Yunus ya? Ya. Nah, kalau kita mau ngirim ke forwarder itu gampang banget kok. Sebenarnya kadang-kadang tuh pikir, wah ribet, nanti enggak. Kalau kita mau ngasih ke forwarder, misalkan Pak, tolong diambil barangnya dari gudang Riau, jalan A, nomor A, tanggal sekian, jam sekian. Anda cukup menyiapkan 2 dokumen aja. Apa itu? Dokumen itu adalah packing list dan juga invoice. Apa itu nanti kita bahas di pertemuan selanjutnya insya Allah. Jadi ada packing list, kurang lebih packing list itu seperti gini loh. Nanti di dalam kontainer itu ada barangnya apa aja, ukurannya, kartonnya berapa karton, beratnya berapa. Itu namanya packing list. Kurang lebihnya kayak gitu. Kalau invoice list ya kayak nota penjualan gitu Pak. Jadi misalkan kayak surat jalan gitu loh. Jadi satu kontainer itu 20 feet ngambil seharga sekian, invoice. Dan itu yang buat ya Anda nanti. Caranya gimana? Nanti ada, saya punya contohnya, tapi kalau mau di internet dicari juga banyak. Jadi cukup 2 itu. Nanti kalau masalah dokumen ekspor, dokumen kepabeanan, dokumen sertifikat origin, semuanya itu siapa yang menyiapkan? Forwarder. Udah, biasanya mereka lebih tahu kok. Bisa ditanya, Pak mau kirim kemana Pak Yunus? Mau kirim ke
Qatar. Mau kirim apa? Mau kirim manggis. Langsung tanya aja. Pak, kalau mau ke manggis, ke Qatar itu, mau kirim manggis, produknya manggis dikirim ke Qatar, biasanya surat-surat apa yang dibutuhkan? Sertifikat apa? Biasanya ada fumigasinya, sertifikat fitosanitari, kayak gitu-gitu nanti tanya forwardernya. Udah deh sekalian jasa itu, nanti yang urus forwarder. Dan itu nanti sudah termasuk harga. Anda harus menghitung itu harganya, nama FOB. Nanti kita akan belajar. Jadi menghitung harga FOB itu harga sampai ke pelabuhan. Jadi kalau harga export itu harga sampai lepas gudang. Sebatas pengetahuan aja, harga ekspor itu harga lepas gudang. Jadi ketika Anda sama supplier, kemudian buyer minta harga ekspor, ya berarti harga lepas dari gudang itu sampai kontainer diberangkatkan itu berapa. Kalau harga FOB itu namanya free on board, itu harga sampai ke pelabuhan pemberangkatan. Misalkan saya di Malang, berarti saya sampai ke Malang. Di Tanjung Perak, itu berapa. Jakarta Tanjung Priok, berapa. Harganya di situ FOB. Hitungnya gimana? Mulai dari keuntungan, harga pokoknya berapa, terus kemudian biaya operasional berapa, buruh angkutnya berapa, trackingnya berapa, kemudian jasa underminnya termasuk sertifikat itu berapa, nanti dihitung ketemu harga FOB. Di situ. Jadi kalau misalkan syarat-syaratnya untuk ke forwarder itu apa? Dokumen yang diserahkan ke mereka cukup 2, packing list sama invoice. Itu aja Pak. Nanti kalau sertifikat fitosanitari dan sebagainya itu pihak forwarder. Makanya itu enaknya, termasuk pemberitahuan ekspor barang yang dilaporkan ke pabeanan. Itu yang urus nanti ke bea cukai teman-teman forwarder itu. Ya kan? Terus bagaimana tips memilih forwarder yang baik adalah ya dengan cara, satu, dia pas respon ketika Anda cari nanti di Google, ya, kemudian diklik, kemudian dihubungi, dia fast respon, itu poin pertama. Poin kedua, tidak nyolot. Sorry, bahasa nyolot ngerti nggak di daerah Rio? Orang Jakarta pasti tahu ya. Ngerti. Nyolot tuh kadang-kadang gini loh, saya pernah pengalaman tanya, Pak, saya mau kirim komoditas A, misalkan gitu kan, ke daerah, misalkan ke Jerman waktu itu. Berapa biaya trackingnya dari Malang sampai ke Surabaya? Jawabannya gini, udah punya buyer atau belum? Saya bilang, ini masih negosiasi, saya bilang gitu. Jawabannya gini, kalau belum punya buyer jangan hubungi. Udah, saya close. Itu biasanya itu broker. Dia broker. Brokernya forwarder itu, jadi bukan orang forwarder. Jadi kayak freelance-nya gitu loh Pak Yunus. Dan biasanya enggak sopan, nyolot banget. Terus yang ketiga, kalau bisa punya website ya. Kalau menghubungi forwarder pakai yang sudah ada websitenya itu lebih terpercaya bagi saya daripada kita dapatnya dari Facebook. Biasanya pengalaman aku kalau dari Facebook itu biasanya juga maklaran semua. Ketika ditanya kurang bisa untuk diajak kerjasama. Karena bisnis ekspor itu kan win-win solution. Kita ketika berhubungan dengan supplier, kita juga menguntungkan petani, nelayan, UMKM. Kalau nggak bisa diajak kerjasama, nyolot dan sebagainya macamnya, udah kita ganti aja. Yang mau diajak aja, kalau nggak mau tinggalkan. Banyak kok yang mau, ya kan? Jangan berpikir cuma satu aja. Berpikir yang lain. Oke, Pak Yunus, semoga ada menjawab. Ada lagi? Assalamualaikum. Ya, siapa Pak? Perkenalkan dulu. Pak Aziz. Oh, Pak Aziz, ya Pak Aziz dari mana? Manokwari ya? Manokwari. Wih, dari Manokwari. Halo Pak Aziz. Kabarnya baik Pak di sana Pak? Aman ya? Alhamdulillah baik. Dari Aman. Sidoarjo hijrah ke Manokwari. Wih, berarti tonggoku sebenarnya sampai. Ya, kita kan dulu satu atap di Univision. Gimana? Univision. Duh. Iya kah? Ya. Terus aku lupa Mbak. Sorry. Gini Pak, apakah Iya. kita harus skala besar satu kontainer? Kalau di Papua yang terkenal kan kayak dompet dari kulit buaya kan gitu. Padahal itu kan barang-barang langka. Apakah kita harus skala besar satu kontainer Pak?
Kalau misalkan harus skala satu kontainer itu tergantung komoditasnya juga ya Pak Anwar ya, Pak Aziz ya. Iya. Kalau misalkan komoditasnya besar kayak fiber, kayak pisang, kayak pepaya yang pokoknya masih memuat volumenya banyak sih saya harap satu kontainer. Tapi kalau biasanya tas kecil-kecil kayak gitu ya, itu kan volumenya kecil kalau tas atau kayak gimana. Tawarkan dulu, saran saya gini. Kalau prinsip jualan, sama-sama kita ngomong, sama-sama kita berbicara, sama-sama kita bekerja, lebih baik kita langsung dapat uang besar. Jadi nggak ada salahnya kebayar tanyain. Minimum order quantity-nya satu kontainer ya Mister. Dan satu kontainer itu tidak harus tas saja loh Mas Aziz. Jadi beda-beda. Jadi misalkan Mas Aziz itu punya tas, punya sepatu, punya apa, dan kemudian itu satu kontainer di setiap komoditas bisa. Oke. Ya, Jadi, paham. Jadi kayak di Indomaret gitu loh, Pak nggak sekalian rokoknya, Pak nggak sekalian pampersnya, gitu-gitu kan. Sama sekalian Mister nggak sekalian ini nih, kita punya barang bagus lagi di topi nih. Kalau tas nggak pakai topi kurang bagus, gitu kan. Jadi kalau satu kontainer nggak cukup ini tuh apa yang tas ini mungkin cuma 1/4 kontainer Pak Mister. Tambahin lah ini kita kasih bonus nanti harganya gitu. Setengah kontainer Pak Mister, dapatlah nanti 3/4 kontainer. Sudah tambah lagi Mister, tak tambahin lagi gratis ini Mister, tambahin lagi misalkan tas apa lagi lah, tambahin lagi Mister, tambahin berapa biar penuh gitu. Jadi intinya jangan cuma, kalau aku ya sekalian, kalau misalkan nggak bisa satu kontainer, nggak bisa nggak coach, nggak di bawah satu kontainer bisa, boleh, namanya nanti LCL, less container load, jadi bisa aja, tapi diusahakan dulu satu kontainer. Diusahakan, saya ngomong bukan harus, tapi diusahakan. Tapi kan enak tuh Mas Aziz, untungnya satu kontainer daripada cuma 1/4 kontainer kan beda. Iya, betul. Gitu loh. Kalau buyer itu sudah enak sama Anda, sudah TikTok, sudah ngomongnya chatnya enak, kadang-kadang ditawarin apapun dia bisa. Tambah ini Mister, nanti tak tambahin bonus Indomie gitu, misalkan gitu, bisa. Karena Indomie di sana ya terkenal. Iya. Dapat tanya lagi Mas Aziz? Kayaknya cukup, Pak. Oke, Mas Bram, siapa satu kali lagi? Mau izin bertanya, Coach. Siapa ini? Perkenalkan. Pak Heru ya? Siapa? Atalia Ardin dari Semarang. Oke, dari Mbak Ardin dulu, silakan Mbak Ardin. Iya, Coach ini mau tanya. Kalau misalkan kan kita punya produk nih, tapi yang saya tahu kan kalau misalkan mau ngekspor, negara yang ditujukan biasanya memiliki kayak kualitas standar tertentu tuh. Makanya kan ada banyak mungkin barang-barang yang tidak bisa diekspor, bukan? Nah, kalau misalkan ada suatu cara untuk kayak ningkatin kualitasnya tersebut, nah itu bahannya buat meningkatkan kualitasnya dari yang mau diekspor itu bagusnya lebih ke arah masuk ke eksportirnya atau masuk ke suppliernya gitu, Coach. Saya boleh tahu Mbak Ardin, komoditasnya apa? Komoditasnya itu lebih ke arah antioksidan sih, Pak. Apa? Chemical, Pak. Oh, chemical. Ya. Gini, yang pertama, kalau chemical ya tanyakan dulu ke buyer. Mister, sertifikat dan izin permit apa yang Anda butuhkan supaya barang ini bisa sampai ke sana. Pertama kali tanyakan itu dulu. Tanyakan izin permitnya sama sertifikat yang dibutuhkan supaya barang itu nyampe ke sana. Setelah nanti dia minta sertifikat ini misalkan HACCP dan sebagainya macamnya, tanyakan ke supplier. Pak, Bu, Anda memiliki sertifikat ini enggak? Kalau misalkan enggak punya,
tergantung negosiasi. Ya kan? Negosiasi sih sebenarnya ini. Kalau misalkan Bu, tolong dipenuhi. Kalau saya pribadi, saya menyarankan petaninya atau UMKM-nya yang suppliernya itu yang mengupgrade untuk sertifikasinya. Karena itu berhubungan dengan dia sendiri juga. Nanti produknya kalau sertifikatnya semakin lengkap kan juga semakin aman kalau beredar di masyarakat juga atau di luar negeri. Gitu. Kalau saya sih menyarankan ngomong baik-baik sama supplier, diarahkan bahwa ini akan terjual Bapak Ibu kalau memenuhi sertifikat ini. Mohon bantu untuk memenuhi sertifikat ini Pak Ibu. Dan biasanya kalau seperti itu kan belum ada buyer itu. Saran aku kalau bisa ya pas sudah ada buyer saja. Kalau prosesnya cepat ya kalau diurus ini. Jadi kalau saran aku Mbak Din, pakai suruh si supplier aja, minta untuk upgrade karena apa itu produknya dia dan juga nanti hubungan dengan produknya dia. Karena kalau perizinan nanti pasti ditanyain owner pemiliknya siapa, ini semua siapa. Kalau misalkan Anda kan yang nggak nyambung, jadi harusnya suppliernya. Jadi maksudnya ke suppliernya ya? Ya, ke suppliernya. Terima kasih, Coach. Oke, sama-sama. Satu lagi. Satu lagi. Bu, siapa ini? Silakan Pak Heru, Genka. Pak Heru, saya akan Pak Heru. Iya, saya Heru dari Padang. Pak Heru kurang dengar suaranya. Halo. Heru dari Padang, Coach. Oh, Padang. Halo. Sabana. Gimana penampilan? Mantap. Mantap. Wah. Nggak ikut rendang tuh. Rendang yang di ini loh. Oh, Satu. laris manis. Oke, laris manis. Gimana Pak Heru? Kalau untuk ekspor manggis tuh ke luar negeri kan waktunya lama, sedang makan waktu sekian minggu, sedangkan punya risiko busuk atau apa gitu kan jalan. Itu gimana cara atasinya, Kok? Ya, ada dua cara. Pertama, kalau negaranya dekat dengan kita, misalkan Singapura atau Malaysia, atau nggak terlalu jauh, pokoknya nggak lebih dari 15 hari, lebih baik pakai kontainer yang reefer, Pak. Oh, pakai apa ya? Kulkas ya, refrigerator ya? Ya, ada reefer itu ada yang dry, yang biasa kita lihat ada yang reefer. Reefer itu kayak, ya kayak tadi Pak Heru bilang ada kayak refrigeratornya gitu, ada kayak freezernya. Pendingin lah ya, kayak pendingin Ya, gitu. pendingin gitu. Itu bisa tahan lama. Terus kemudian lebih enak kan di vakum ya. Di vakum kan bisa tahan lama ya Pak Heru. Oh, itu packingnya itu kayu atau pakai plastik itu, Kok? Nah gini, Anda harus koordinasi dulu dengan buyer, ini packagingnya kayak gimana. Jadi gini, kalau misalkan dia ngomong packagingnya pakai ini Pak, pakai cuma palet aja di kayu aja, bilangin Pak kalau di palet mendingan pakai air freight aja Pak, pengiriman dari pesawat. Karena kalau dipakai kontainer di laut resikonya tinggi. Nanti kalau cuma pakai ini ada apa namanya pakai kayu palet busuk nanti di sana. Iya, itu makanya risiko besar kan kalau buah-buahan itu kan. Iya, makanya harganya tinggi Pak. Jadi resiko juga harganya tinggi. Itu kalau Malaysia sampai 2 minggu ya? Apanya? Pengiriman di jalannya berapa minggu gitu? Di Malaysia saya belum pernah, tapi mungkin tidak sampai 1 bulan kok Pak. Oh, kalau Eropa lebih jauh ya, kayak Eropa, Amerika gitu. Kalau Amerika itu biasanya 30 hari ya. Nah, Eropa kurang lebih 25 hari ke atas. Risiko juga ya kalau dijual ke sana apanya. Saran aku tanyain dulu Pak Heru. Mister ini mau pengirimannya ingin yang aman, kalau aman pakai pesawat saja. Jadi dikirim pesawat lebih cepat sampai dan Anda juga cepat bayar. Tapi kosnya lebih besar gitu kan. Gimana? Kosnya. Ya memang kosnya lebih besar, cuma kan nanti gini.
biaya pengiriman itu nanti sudah masuk ke harga, jadi nggak mengurangi profit Anda, Oh, itu yang nanggung, dibebankan ke harga. itu ke buyer langsung. Gimana? Itu buyer nanggung atau dari supplier? Iya, dibebankan ke buyer. Buyer ya. Jadi harganya berapa? Misalkan pesawat ke Abu Dhabi, mau ngirim ke Abu Dhabi, pesawat dari kontainer misalkan dari kapal laut cuma 87 juta, kan gitu. Kalau ke Abu Dhabi 80-an juta. Tapi kalau misalkan pesawat bisa jadi 100 juta. Ya udah dibebankan ke harganya saja. Kalau misalkan harga sampai ke pelabuhan atau FOB-nya itu misalkan per kilonya menjadi 30.000, kemudian pesennya 10 ton, berarti kan 10.000 kilo. 10 kilo. Berarti Betul. 100 juta. Misalkan harga kalau pesawat 100 juta. Ya udah 100 juta Anda bagi 10.000 kilo. Masukkan ke harga manggis itu tadi. Oh gitu. Kalau di sini harga sih lumayan stabil, sekitar 17-an lah atau 18.000. Rata-rata segitu, 12 sampai 23, 25. Di Amerika itu harganya sekitar 13 US dollar. Sekitar apa ya? 160 ribuan ya? Iya. Kalau di selain Amerika lebih kecil sih, di sekitar 4 dolar, 5 dolar. Tapi oke lah, make sense. Misalkan Anda untuk kalau jual ke selain Amerika, jual itu 30.000 per kilo, 20.000 per kilo. Kalau misalkan Anda 20.000, kemudian belinya dia 10 ton. Udah berapa itu Pak? Berapa digit? Sudah masuk MM-an itu Pak. Sudah lumayan lah ya cuannya. Iya lumayan. Kalau apa kok? Kalau untuk daun pisang itu pangsa pasarnya yang luas di mana gitu? Kalau luas, saya bilang bukan luas sih. Kalau yang harga lebih mahal, kalau aku boleh jawab itu Jepang. Jepang ya. Itu Jepang itu harganya karena mereka, tapi aku belum punya market di sana. Kemarin kita cuma berhasil sampai Jerman saja. Ke resto-resto di Jerman. Tapi di apa lebih bagus pakai udara lah ya. Kalau ke Jepang gitu. Soalnya kan daun pisang kan bisa busuk gitu. 3 hari. Kemarin aku pakai apa ya solusi. Makanya di ekspor itu harus punya solusi. Nah kemarin aku koordinasi sama si petani sama si forwarder. Jadi aku pakai kontainer yang segini. Kemudian daun pisang itu biar enggak layu, enggak ini, aku vakum Pak. Jadi saya vakum di vakum sealer itu. Jadi disedot, kan jadi nggak ada udara tuh. Betul. Terus kemudian dimasukkan kardus, terus kemudian dipakai kontainer yang itu cepat, maksudnya aman. Soalnya kan di daerah Sumbar kan untuk komoditi kan lumayan besar lah, apa yang hasil alamnya gitu banyak. Subur. Kayak kelapa, cocok fiber, juga potensi gitu. Saya mau belajar kan bagi yang pemula gitu kan, Coach. Iya, memang harus Pak. Kalau bisa Anda manfaatkan limbah-limbah yang ada di daerah Anda. Dan saya yakin itu semua banyak. Kitanya aja yang nggak tahu kalau itu akan jadi tua. Gitu loh. Itu kita harus punya dulu atau gimana kalau kita pemula ini? Gimana? Apa kita harus punya PT dulu atau gimana caranya untuk cari? Loh, Pak Heru tadi menyimak pemaparan saya dari awal atau belum? Kalau PT ada nanti di senjata perang Pak ya, yang di sini nanti aku bahas. Senjata perang itu salah satunya kita siapkan quotation letter, jadi sebelum ketemu buyer, jadi saya ulangi lagi ya, aku singkat lagi. Jadi mulai ekspor itu dulu, tentukan dulu demand-nya yang dari luar negeri, kita sudah bahas tadi. Demand-nya apa aja, terus kemudian tentukan di negeri kota kita ada nggak yang melimpah di situ. Kalau match kayak tadi chemical kan ada tuh, bisa itu dicoba. Kemudian kalau sudah cari suppliernya, ajak kerjasama dulu. Kalau sudah suppliernya temu, siapkan senjata-senjata yang nanti kalau ditanyakan bayar Anda nggak bingung, nggak gitu nggak. Salah satunya adalah yang quotation letter, membuat company profile, membuat katalog produk, dan juga sampai membuat rekening perusahaan, termasuk PT-nya juga Pak. Karena kalau untuk ekspor itu PT-nya juga sama CP-nya harus memiliki izin ekspor. Itu nanti di NIB caranya, OSS. Harus di NIB-nya itu izin ekspor.
Jadi kalau PT doang belum tentu punya izin ekspor, nggak bisa ekspor. Jadi PT atau CV-nya harus memiliki izin ekspor. Pasti teman-teman bertanya, coach kalau bikin PT berapa? PT itu sekitar 5 sampai 10 juta, kalau CV 3 sampai 5 juta. Tapi ada solusi lain kalau saya nyaranin, kalau saya pun pribadi, kan saya juga tadi ngajarkan kalau bisa modalnya segini-mininya dulu. Kalau 3 juta, 5 juta mungkin buat Anda kecil lah. Tapi mungkin bagi ada sebagian yang 3 juta, 5 juta lebih, benar kan? Nah, solusinya adalah membuat perseroan perorangan atau PT. Nanti ada di ahu.go.id, bisa bahas Jawa, ya. Oke. Siap. Jadi membuat PT yang siap ekspor cuma modalnya 50.000 doang. Menurutnya ya. 50.000 doang. Dan nggak usah pakai jasa-jasa yang lain-lain. Kadang-kadang di Facebook itu nawarin jasa pembuatan PT perorangan harganya 1,5 juta. Aduh, tolong deh. Dikibulin sampean. Bikin sendiri aja 50.000 kok. Oke, Coach. Terima kasih saran. Oke, terima kasih. Semua Anda berhasil membantu mengangkat perekonomian kita sendiri, warga sekitar, dan juga petani, nelayan, dan UMKM, dan kita bisa berjaya bareng-bareng dan kita bersinergi nanti. Semoga dimudahkan dan kita nanti bisa bersinergi di kedepannya. Saya senang sekali teman-teman antusias untuk hadir di sini. Kenapa? Karena saya yakin ini pengen ada sesuatu hal yang baru. Entah itu untuk mengubah hidup kita, atau lingkungan sekitar kita, atau masyarakat sekitar yang lebih luas. Jadi kadang-kadang kita berpikir ekspor itu paling ribet, rumit, paling butuh modal besar. Nah, di situ nanti kita akan bahas sebenarnya ekspor itu nggak rumit-rumit banget. Only two men taking a chance.